Sekalipun orang Israel dalam pembuangan, tetapi tetap otaknya, pikirannya dipakai oleh bangsa yang menjajah mereka. Contoh Daniel, contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Semua orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan pasti dipakai oleh kerajaan itu, karena mereka tahu orang Israel cerdas. Cerdas. Karena Tuhan mereka bukan buta huruf. Nabi-nabi mereka tidak ada yang buta huruf. Cerdas. Haleluya. 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 Apa yang Engkau telah buat bagi kami, dan kami juga mau melakukan sesuatu yang luar biasa bagimu Yesus. Karena itulah tanda bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Supaya sebagaimana Dikau ada, demikian juga kami ada. Karena kerinduan kami tetap segambar serupa dengan Tuhan. Amen. Tetap kami seperti Tuhan. Itulah fokus hidup kami. Kami tidak mau seperti roh-roh dunia, roh setan, iblis, kuasa gelap. Kami mau seperti Tuhan. Bawalah kami Tuhan, supaya kami ada di tempat Engkau berada, sehingga kami ada sebagaimana Dikau ada. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Karena kami percaya kami telah dipilih oleh Tuhan dari dunia ini, sehingga kami tidak sama seperti orang-orang dunia. Karena kami sudah dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Kami tinggal di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Kami tidak lagi terikat dengan kekuatan iblis, kekuatan setan, kekuatan roh-roh dunia. Kami terikat dengan kekuatan Tuhan, kuasa roh Kristus, kuasa roh Yesus. Itulah yang terus memimpin hidup kami, sehingga hidup kami hidup dalam kebenaran ilahi. Hidup kami dalam kebenaran Tuhan yang memiliki kuasa otoritas kerajaan, sehingga ucapan kami penuh dengan kuasa. Orang-orang akan menikmati, akan mengalami, akan merasakan kerajaan-Mu ketika mereka mendengar kata-kata yang keluar dari lidah mulut bibir kami. Oh rabasaka ya ralabasi, iramasyaka ralabasyaka babasi. Urapi semua kami Tuhan, supaya kami makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tempat ini dalam perlindungan-Mu Yesus. Khususnya hamba-Mu tutup bungkus dengan darah-Mu, supaya layak lidah mulut bibirku menyampaikan kebenaran firman. Berikan kosakata yang baik, yang benar. Pasti lidah berbicara dalam menyampaikannya. Roh gagap gugup saya usir, saya tolak. Patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh, luar biasa ya. Saya masih terus teringat ya, bagaimana mereka-mereka yang sudah lulus ya sekolah perwira ya, kurang lebih 300 orang kemarin yang ikut ya dalam ibadah yang saya pimpin. Luar biasa saudara ya, semangatnya luar biasa. Saya mau saudara semangat seperti itu. Haleluya, 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 haleluya. Mari ya, ini saudara, waktu saya sampaikan 2 kali mereka terpukau semua. 300 perwira lebih yang hadir ya, yang baru lulus. Yang lainnya itu kombes-kombes ya. Mereka waktu ngomong saya begini saudara, wah mereka semangat sekali ya. Oke, 3, 2, 1. Berdoa, menyala, menyatakan tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Tetap sama Yesus kita dengan Yesus kita cara menanggung segala perkara. Tidak ada yang percaya.
Haleluya. Ada yang kurang? Coba ya. Kayaknya ada yang berkurang ya. Hati yang berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus, kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Iya, saudara, sudah banyak ya orang yang minta ya doa deklarasi ini ya, minta mereka supaya saya catat ya, mereka pingin ya seperti itu ya. Makanya saudara ya, kalian sudah lama pun bisa ya lupa ya. Oke, silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya terus akan melanjutkan apa yang Tuhan taruh dalam roh saya, karena Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, Dia akan datang segera dan tidak ada penundaan. Artinya kita harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya saudara, saya terus sekarang bergerak ya, menelepon komandan-komandan di instansi-instansi pemerintah, khususnya yang di bagian Lemdiklat atau yang di bagian pendidikan. Ya, puji Tuhan saudara, kami kemarin dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kurang lebih 1,5 jam di depan kurang lebih 300 perwira ya. Bisa lebih ya, 300 perwira yang baru lulus ya, yang masih pendidikan. Mungkin 3 bulan lagi mereka akan diutus ke daerahnya masing-masing ya, perwira polisi ini ya. Terus saudara ya, kami juga nggak bisa ditampilkan ya. Makanya saya bilang nanti kita ganti komputer supaya semua seperti dulu ya. Setiap khotbah yang saya katakan bisa ditampilkan, baik itu video singkat dan seterusnya dan sebagainya. Oke saudara ya, jangan kita kefokus ke situ ya. Mungkin nggak bisa ditampilkan ya. Udah nggak usah ya, kita beli komputer saja ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, kenapa saya ya? Kenapa saya saudaraku yang saya kasih ya sangat semangat ya menelepon komandan-komandan yang mereka tugas di dalam pendidikan ya, baik di kepolisian, di TNI, dan tadi pagi juga CWA ya, salah seorang yang pengikut Sesko itu kalau di tentara itu sekolah untuk jadi jenderal. Kalau misalnya di itu Sispemti namanya, Sispemti kalau di apa namanya di polisi ya. Jadi mereka ini perwira-perwira yang baru tamat. Ya, coba diperbesar, itulah gambar saya ya. Itu gambar saya, itu wakanya ya. Wakanya itu saya itu ya. Alah, kira-kira 300 orang lebih pasti ya. Haleluya. Keren ya. Gembalamu keren ya. Haleluya. Dikeliling polisi ya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, luar biasa ya. Biar kita doakan terus supaya banyak instansi-instansi pemerintah, Polri, TNI yang bisa mendengarkan khotbah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, apa yang saya ajarkan kepada saudara ya, itu saya ajarkan juga kepada mereka ya. Saudaraku yang saya kasih, doakan juga supaya ya nanti ya proposal lewat WA ini diterima juga di Sesko TNI ya, supaya kita bisa melayani di sana, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Semua orang percaya, baik polisi-polisi, tentara, dan juga pegawai-pegawai negeri, ASN, PNS, dan juga semua orang percaya, orang-orang Kristen harus benar-benar bertobat. Haleluya, haleluya, karena kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Saudara, kemarin saya sudah sampaikan, saudaraku yang saya kasih, dari Matius 16 ya, ayat 3, tanda-tanda alam kamu tahu, tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan kamu nggak tahu. Ya, inilah orang-orang bodoh, orang-orang goblok. Masa tanda alam dia bisa tahu? Masa tanda kedatangan Tuhan dia tidak tahu? Alam bukan menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan manusia. Harusnya setiap manusia yang diciptakan Tuhan, dia tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masa dia lebih tahu tanda-tanda alam? Weh, mau hujan, mau hujan. Kok bisa tahu? Tuh lihat, mau hujan. Dia tahu mau hujan. Ya kan?
Tapi ketika kita sampaikan tanda-tanda kedatangan Tuhan, dia bilang, apaan itu? Itu semua dongeng, itu semua halusinasi. Ya, inilah orang-orang goblok, orang-orang tolol. Tuhan segera datang. Haleluya. Makanya TNI Polri harus cepat bertobat karena Tuhan segera datang. Ya, sedangkan TNI Polri harus bertobat, apalagi kalian. Ini video di-sharekan nih, nanti yang nonton banyak jenderal-jenderal ini. Haleluya. Saudara, apalagi saudara, apa yang Anda anggarkan? Apa yang Anda sombongkan? Kalau Anda tidak bertobat. Haleluya. Haleluya. Saudara, nanti videonya kalau sudah selesai Anda tonton, di mana mereka banyak yang maju ketika saya tantang antar call. Ada yang minta lepas rokok, ada yang minta lepas dosa itu, dosa ini. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mereka orang-orang cerdas. Haleluya. Orang-orang pintar hanya tahu tanda-tanda alam. Oh, mau hujan. Tapi orang cerdas, dia tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus bilang alat penampi sudah tersedia. Di Matius 3:12 kemarin, alat penampi sudah tersedia. Ya, jadi nanti yang sekam-sekam ini akan terbang. Yang tinggal itu hanya beras-beras yang bagus. Sekam-sekam akan terbang. Saya berdoa supaya yang hadir ini bukan sekam. Yang hadir ini adalah betul-betul beras. Haleluya. Yang siap untuk dimakan oleh Tuhan. Nah, orang bingung lagi, kok Tuhan makan? Iya. Saudara, kalau sekam Tuhan buang. Haleluya. Iya. Kalau yang jadi gandum atau jadi beras, itulah yang bermanfaat. Itulah yang memberi dampak, memberi impact. Sehingga dimanapun kita berada, kita diberkati untuk memberkati. Haleluya. Sekalipun saudara saya pergi pelayanan ke Sukabumi, Jawa Barat, tetapi pelayanan gereja tanpa tembok tidak stop. Istri saya yang melayani di sana luar biasa, saudara. Ya, mungkin ya karena teknologi kita mungkin bermasalah ini, ya, tapi di YouTube nanti akan ditampilkan, ya. Tetap saya komitmen, ya, walaupun saya di luar kota, saya katakan ke istri saya, berani kau melayani? Berani. Siap. Kalau preman datang, siap. Kalau Satpol PP datang, siap. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa, ya. Ya, saksikan ya, ini kemarin ya, walaupun saya pelayanan ya di luar kota melayani perwira-perwira polisi, tapi pelayanan gereja tanpa tembok tetap jalan, saudara. Saudaraku yang saya kasih, sekarang kita mau membahas kedatangan Tuhan yang kedua kali, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Suasana di Timur Tengah tidak makin membaik. Ya, suasana di Timur Tengah makin buruk saja. Dan saya mendengar ya, akan ada krisis nggak lama lagi. Menurut prediksi para pakar-pakar ekonomi Indonesia, ada krisis yang dialami oleh kita nanti, saudaraku yang saya kasih. Walaupun tanggalnya tidak kita ketahui ya, bulan tahunnya tidak diketahui karena namanya prediksi ya. Saudaraku yang saya kasih, saudara, Tuhan baik. Ya, Tuhan baik. Saudara, mata uang Israel makin menguat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dahsyat Tuhan ya. Oh, luar biasa. Merinding saya, saudara. Dalam situasi kondisi seperti ini, mata uang Israel makin menguat. Dahsyat gak? Dahsyat. Perang hampir 9 bulan. Tapi mata uangnya semakin menguat. Nggak ada negara yang seperti itu, saudara. Jadi Israel ini dari dulu mau dimusnahkan. Kalau Israel dari dulu musnah, udah. Alkitab ini sudah kita nggak bisa buktikan lagi nih. Nggak kita bisa buktikan lagi nih. Bahwa benar-benar ini Alkitab ini adalah kebenaran. Nggak bisa. Makanya Israel tetap dijaga Tuhan. Haleluya. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Maliaki, ini semua cerita tentang Israel.
Tapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa memahami siapa Israel itu? Bagaimana Israel itu? Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada apa yang Alkitab katakan. Padahal sentral orang Kristen adalah sentralnya adalah sejarahnya adalah Israel, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, Israel ini dari dulu mau dihapuskan. Kalau Israel ini udah nggak ada, udah lenyap, kita udah nggak bisa lagi, saudara, membuktikan ayat-ayat ini benar atau tidaknya. Ya, karena dalam Alkitab ini, saudara, sebagian besar sejarah yang dicatat oleh pencatat yang diilhami Roh Kudus atau yang diilhami Roh Tuhan. Iya, saudara, sejarah mencatat ya semenjak Saul jadi raja, ganti Daud, ganti Yerobeam, ganti Salomo, ganti Rehobeam, ganti yang lain, ganti Hizkia, ganti semuanya, sampai akhirnya mereka terpencar kemana-mana, ya, karena mau dimusnahkan, ya, oleh bangsa-bangsa, khususnya waktu Nazi berkuasa, ya, 6 juta dibantai orang Yahudi, lari kemana-mana, saudara. Saudara, tetapi sebelum peristiwa itu ada, Tuhan sudah bilang, nanti kalau pohon ara itu mulai berbuah, akar-akarnya mulai bertumbuh, cabang-cabangnya mulai bertumbuh dan berbuah, itu tanda-tanda akan ada satu kemenangan yang besar. Dan terbukti, saudara, tahun 1948 semua kembali orang Israel, maksudnya sebagian, ya, kembali, saudaraku, jadilah negara. Ya, tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang berasal dari nama orang. Tidak ada. Hanya Israel. Ya, siapapun pemimpinnya tetap namanya Israel. Baik Saul tetap namanya kerajaan Israel. Baik itu Daud yang juga ini orang sangat dimusuhi Saul, tetap juga dia nggak ganti nama. Tetap juga namanya kerajaan Israel. Sampai ke Salomo, kerajaan Israel. Sampai ke Yerobeam, kerajaan Israel. Sampai seterusnya, sampai Hizkia, kerajaan Israel. Saudara, sampai di zaman modern 1948, tetap namanya negara Israel. Haleluya. Haleluya. Tidak ada negara yang seperti itu. Ya, tahun berapa ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu sudah banyak negara-negara sebenarnya yang habis. Ya, Anda sulit untuk mencarinya. Negara itu tadi negara apa? Ya, kok bisa sih negara ini jadi negara ini? Dulu negara apa? Iran ini dulu negara apa? Persia. Ya, Libya, food. Dan yang lain-lain. Anda tidak bisa lagi cari. Tapi kalau Israel, tetap Israel. Karena Tuhan sudah berfirman di dalam 2 Raja-Raja 14, ya, bahwa aku Tuhan tidak akan menghapuskan nama Israel dari muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bah, luar biasa. Kitab ini terpercaya. Nanti 2 Raja-Raja 14 ya, ayat 27. Baca baik-baik ya. Aku tidak akan menghapuskan sampai selama-lamanya nama Israel dari muka bumi ini. Terbukti terjaga, terlindungi, saudara. Haleluya. Saudara ingat, 1967 ada namanya Perang Yom Kippur. Yom Kippur ini, saudara, perang 1 minggu di mana Arab, Mesir, dan negara-negara Arab, ya, bersatu menyerang Israel. Ketika saya baca sejarahnya, saya hampir menangis. Mereka ada yang serang dari timur, serang dari barat, serang dari utara. Israel terkepung. Tetapi saudara tahu, hanya cukup berapa hari? 6 hari. Israel bisa taklukkan musuh-musuhnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hanya 6 hari. Ini sejarah, bro. Gak bisa dibantah. Kalau kau cerita Yesus Tuhan, orang bisa bantah. Tapi kalau sejarah, tidak ada yang bisa bantah. Haleluya. Akhirnya, saudara, negara-negara Arab angkat tangan. Tapi mereka tidak puas. Tidak puas, saudara. 1973 terjadi lagi, ya,
Yom Kippur kedua. Ya, terjadilah lagi Yom Kippur kedua, saudara. Ya, bacanya Kippur ya kalau nggak salah ya. Iya, Yom. Ya, tapi tulisannya Yom ya, Yom Kippur ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, terjadi lagi perang ya. Yom Kippur ini saudara terjadi lagi. Mesir dan yang lain-lain negara-negara Arab memerangi. Itu perang cukup lama saudara. Mulai tanggal 6 Oktober 1973 sampai tanggal 26. Artinya 21 hari. Karena orang Israel itu selalu ngitung tanggal 6 langsung dihitung. Makanya perang 21 hari. Makanya perang yang pertama itu dimulai 6 sampai tanggal berapa tadi? Iya, tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. Ya, itu dihitung Juni itu ya, Juni yang pertama ya, Yom Kippur pertama itu saudara dihitung 6 hari. Jadi mulai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya namanya perang 6 hari. Jadi yang kedua ya itu perang 21 hari. Kalau kita ngitungnya perang 20 hari. Saudaraku yang saya kasih, mereka terus ingin berusaha menghapuskan Israel. Kenapa saudara? Karena mereka tahu kalau Israel ini habis lenyap, maka kita tidak punya kekuatan untuk menceritakan Alkitab ini benar atau salah. Kita tidak punya kekuatan. Apa yang kau mau ceritain? Haleluya. Kalau kau cerita Yesus Tuhan, udah pasti ditolak. Tapi kalau kau cerita sejarah, bagaimana umat Tuhan, umat Allah dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bukan demokrasi tapi teokrasi. Tuhan yang pimpin sendiri. Dari perbudakan Mesir, 3 juta orang dibawa oleh Musa keluar. Tahu saudara? Mereka dipimpin Tuhan langsung dengan tiang awan, tiang api. Mereka dipimpin Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melewati banyak negara-negara, banyak kerajaan-kerajaan. Hampir setiap kerajaan yang dilewati mereka habisin. Setiap kerajaan yang dilewati mereka, saudara, setiap kerajaan yang dilewati raja-rajanya gemetar. Kita lihat coba di Bilangan 22. Bilangan 22. Haleluya, ayat 1. Bilangan 22 ayat 1 ya. Saudara, tema kita hari ini ya, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus persiapkan diri kita ya, persiapkan diri kita untuk hidup kudus. Roma 12 ayat 1 dulu. Roma 12 ayat 1. Ya, Roma 12 ayat 1 kita baca. 3, 2, 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu bersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk tetap hidup kudus. Memfokuskan hidup kita hanya kepada Yesus, bukan kepada dunia. Ketika Yesus datang, kita pasti terangkat. Tapi orang-orang yang memfokuskan pikiran hatinya kepada dunia, mereka akan tertinggal. Mereka tidak terangkat. Makanya saudaraku yang saya kasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kekudusan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca di dalam Bilangan 22 ayat 1. Ya, Bilangan 22 ayat 1. Saudaraku yang saya kasih, kita baca 3, 2, 1. Kemudian berangkatlah orang Israel dari rumah di antara Moab, dan dekat Yeriko. Saudara, Moab ini sekarang tidak ada lagi. Tidak ada. Moab tidak ada. Moab ini Yordania. Yordania ya, Moab itu Yordania. Tidak ada Moab lagi ya. Jadi supaya Anda paham ya. Kalau Yeriko masih ada ya, nama itu ya. Tapi Moab tidak ada lagi ya. Oke, terus 3, 2, 1. Balak bin Zipor
Balak ini adalah Raja Moab. Jadi kalau sekarang, Balak ini kalau sekarang itu ya rajanya Jordania kalau sekarang. Kalau dulu ini rajanya Moab. Haleluya. Terus. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu Moab dan takutlah orang Moab. Saudara, orang Israel pada waktu itu, saudara, baru keluar dari perbudakan Fir'aun, baru keluar dari tanah Mesir, kurang lebih 3 juta dipimpin oleh Musa, dan mereka melewati Moab. Moab sudah kerajaan yang apa ya? Mereka sudah kerajaan yang resmi. Sudah punya kerajaan, sudah punya raja. Tapi mereka takut melihat orang Israel lagi jalan. Wih, ngeri. Bangsa apa itu? Banyak kali. Wah, ngeri ya. Saudara, memang orang Israel ini dari dulu ditakuti. Haleluya. Karena mereka takut kalau Israel ini akan menguasai seluruh bumi, sehingga Israel harus dimusnahkan. Udah mulai zaman dulu, saudara. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih. Terus 3, 2, 1. Lalu berkatalah Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja sebesar itu akan sesuatu yang seperti kita, seperti lembu, habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Saudara, Midian ini nggak ada lagi. Kalau kau cari sekarang nggak ada. Ini adalah Arab Saudi. Jadi dia semenanjung Arab. Arab itu banyak. Emirat Arab itu banyak. Tapi ini Arab Saudi, Midian itu, saudara. Saudara, jadi lalu berkatalah orang Jordan kepada para tua-tua Midian. Arab Saudi ya. Haleluya. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu. Haleluya. Membuat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi Raja Moab. Jadi Raja Moab ini ya dia kasih kabar ya kepada Midian ya, yang sekarang Arab Saudi. Gimana ini? Ini saya lihat ada satu bangsa ini yang dipimpin oleh seseorang yang berwibawa, yang penuh kuasa. Aku sudah dengar, sudah ada 10 tulah di Mesir yang dilakukan oleh Tuhan mereka. Bagaimana kita, habislah kita. Pasti bukan dia yang akan bertindak, tapi Tuhan yang akan bertindak. Haleluya. Makanya Moab ketakutan. Haleluya. Moab ketakutan. Saya juga berpikir ya, waktu saya baca ayat ini saya doa. Kenapa Jordan dan Mesir itu sekarang ada hubungan normalisasi dengan Israel? Kenapa? Mereka mungkin punya pengalaman ini. Sedangkan Iran dari dulu tidak punya hubungan namanya normalisasi pun enggak, hubungan diplomatik apalagi enggak mungkin. Kenapa? Karena mulai zaman dulu Israel selalu dalam kekuasaan media Persia pada waktu itu. Waktu itu Iran. Haleluya. Jadi saudara, walaupun memang saudaraku yang saya kasih, orang Israel umat Tuhan, tapi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka dikalahkan. Jadi mereka dibuang ya ke Babel. Ya, mereka ada di Persia. Saudara, tetapi sekalipun mereka dalam pembuangan, pasti banyak di antara orang Israel yang diangkat menjadi pemimpin di negara tersebut. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dahsyat kan? Esther diangkat. Betul nggak? Mordekai diangkat. Kenapa Mordekai diangkat? Mordekai pernah menyelamatkan Iran. Harusnya Iran bersyukur. Ya, dulu bukan Iran. Haleluya. Dulu bukan Iran, dulu Persia ya. Iya.
diselamatkan. Ya, dia bilang gini, kasih tahu Ester, ada 2 orang sida-sida yang mau membunuh Raja Ahasuerus. Kasih tahu Ester. Dikasih tahu sama Ester, diturunkan reserse, diadakan penyelidikan oleh intel kerajaan, tertangkap 2 orang dengan bukti-bukti. Akhirnya gantung dia. Mordekai, come here. Kau jadi pimpinan. Haleluya. Haman digantung, ganti Mordekai. Haleluya. Saudara, sekalipun orang Israel dalam pembuangan, tetapi tetap otaknya, pikirannya dipakai oleh bangsa yang menjajah mereka. Contoh Daniel, contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Semua orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan pasti dipakai oleh kerajaan itu. Karena mereka tahu orang Israel cerdas. Cerdas. Amin. Karena Tuhan mereka bukan buta huruf. Nabi-nabi mereka tidak ada yang buta huruf. Cerdas. Haleluya. 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 Wow. Saudara maaf ya. Saudara yang mimpin pujian, yang singar sekarang di YouTube tidak ditampilkan lagi. Ya, supaya mereka puas. Ya, menonton khotbah kita. Dan puji Tuhan, khotbah kita sekarang rame terus. 5.000, 6.000, 7.000. Karena mereka ingin tahu. Mereka sudah kenal Yesus. Mereka sudah hidup dalam Yesus. Tapi mereka masih ingin tahu, apa sih ini Moab ini? Apa sih median ini? Tapi banyak orang Kristen juga yang tidak ingin tahu itu. Yang penting, happen. Duit. Padahal Alkitab sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Bukan carilah dulu tambahannya, nanti kau akan dapat kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti ditambahkan. Orang yang cari tambahan dulu selalu tidak dapat. Sudah tidak dapat, kehilangan kerajaan Allah. Makanya saudara sekarang lihat, saya ya tidak banyak lagi ya terlalu berpikir ya untuk keuangan. Ya harus kita hemat-hematnya, enggak. Dulu saya, mana mau beliin istri saya baju-baju mahal. Ya sekarang dia beli ini, mau sepatu loh. Tapi 1.400.000 pakai apa? Tapi juga banyak juga dia beli pakaian-pakaian second. Kalau semua baju mahal-mahal ya uangnya ini yang berat ya. Bukan masalah karena Tuhan mau datang terus kita pelit-pelit. Bukan, karena memang kita harus kelola uang itu untuk pelayanan. Bayangin, saudara, gereja tanpa tembok, tidak ada perpuluhan, tidak ada kolektif. Ya, anak-anak kecil umur 5 tahun ke bawah kita kasih susu. Ya, orang-orang dewasa kita pelihara jasmaninya, rohaninya. Kalau ada yang sakit, kita segera datang, kita obati, kita doakan. Ada pendeta bilang saya, Pak, sponsornya siapa? Jemaat Bapak banyak kaya-kaya ya. Sponsornya Yesus. Iya Pak, itu normatif jawaban itu. Normatif. Saya juga tahu. Kan orang pasti maksudnya ada orang yang dipakai Tuhan, Pak Pendeta. Siapa orangnya? Ya saya bilang nggak tahu. Ya ada yang tahu, ada yang nggak tahu, saya bilang. Pendeta kepo banget ya. Dia tidak tahu orang Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun tidak pernah menanam. Dan mereka tetap hidup sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya merinding kalau khotbah begini. Bayangkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, 3 juta orang dipimpin oleh Musa. Saudara, mereka tidak menanam, tapi mereka dipelihara Tuhan. Bukan hanya dikasih makan, dikasih minum, tetapi saudara, sampai sendal yang mereka pakai, sepatu yang mereka pakai, pakaian yang mereka pakai, kok bisa tambah besar? Serem nggak? Serem nggak? Kalau saudara baca firman jangan asal baca.
Baca firman. Kemarin saya bilang sama polisi-polisi itu, jangan asal baca. Ya, baca, renungkan, visualisasikan, ya, itu terus imani dan lakukan. Ya, untuk menerangkan itu aja 1 jam saya khotbah, saudara. Luar biasa. Mereka senang sekali, ya. Pak, jangan kapok-kapok ya Pak, kata pemimpinnya. Diundang lagi untuk periode yang berikutnya. Karena periode ini atau periode atau apa istilahnya? Angkatan ini saudara akan selesai 3 bulan atau 2 bulan setengah lagi ya. Mereka akan terjun ya jadi kapolsek kalau yang ada rezeki ya. Kalau yang rezekinya kurang mungkin ya yang penting naik pangkat dulu lah. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, saya tidak pandang bulu. Saya melayani orang mau anak gelandangan, anak jalanan, orang yang bau sekalipun saya rangkul. Sampai Joshua begitu, saya rangkul. Haleluya. Saya tidak peduli. Saya tahu apa yang saya buat itu belum seberapa dibandingkan apa yang Tuhan buat kepada saya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, luar biasa Pak Turnip, saya tidak lihat, baru lihat karena fokus saya kepada kedatangan Tuhan. Saya pikir jangan sampai saya lagi khotbah lihat wajah mereka, Tuhan datang aku tidak tahu, aku tidak sambut, dan mereka yang lihat, mereka sambut, aku yang tinggal. Betul. Saudara, selain dosa ya, tidak fokus. Ketika Tuhan datang ya, kau nggak fokus. Nggak dibilang, hei Hendrik, pakaian gua tunggu dulu, enggak. Kenapa Tuhan panggil orang dalam maaf cakap ya, tidak berbusana? Kenapa? Kenapa Tuhan angkat orang tidak berbusana? Kenapa? Ayo kita berpikir dong, supaya kita bisa merenungkan firman, jangan baca-baca aja. Kenapa saudara? Iya, yang pertama memang ya pakaian ini tidak perlu di sorga, itu mah gampang jawabannya ya. Karena ada tubuh kemuliaan ya. Ya jadi kita walaupun nggak berpakaian nggak masalah orang tubuh kemuliaan ya. Tetapi yang kedua saya baru dapatkan, supaya setiap orang yang fokus walaupun dia di kamar mandi dia tetap terangkat. Lagi mandi. Siaga satu. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang berpakaian dengan orang yang tidak berpakaian. Antara orang yang punya pakaian mewah dengan orang yang punya pakaian burjer yang beli di pasar Senen hanya 30.000. Seperti pakaian-pakaian yang kupakai 30.000. Tapi orang pada salut, katanya Pak Pendeta pakaiannya mewah-mewah. Padahal 30.000. Haleluya. Haleluya. Ya makanya saya selalu doa, Tuhan, datanglah jemaatmu ini kalau latihan Sabtu dan juga Jumat. Mungkin saudara pikir biar diurapi ya, amin. Tapi bukan itu saja, biar kalian lihat pakaian-pakaian yang kupakai setelah aku pulang jogging. Randy selalu lihat. Saya tahu Randy lirik gitu. Dia nggak tahu itu 30.000 bro. Iya. 2 minggu yang lalu saya, Ibu Maria, istri saya, selesai pulang gereja tanpa tembok Sri Pintu, kami mampir di pasar Senen. Lumayan dapat, ada 4 lah. Ya ada yang 30.000, 40.000. Iya. Setiap saya dapat celana burjer, ya, celana second beli, ya, belum dicuci saya udah pakai. Tanya istri saya. Iya, haleluya. Saya kalau tidur pakaian rapi saudara. Iya, bukan kayak saudara asal-asalan. Enggak, saya pakaian rapi. Haleluya. Kenapa? Ya karena saya siap-siap aja ya. Tuhan datang saya udah rapi ya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh dengan Tuhan menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Saudara, kalau orang tidak percaya bahwa Tuhan segera datang, pasti hidupnya sembrono. Yang kedua, kalau orang tidak percaya dia akan mati besok, hidupnya sembrono. Pak Tanjung bilang, memang sedikit ada kolesterol, sedikit ada asam urat. Tetapi saya tahu 10 tahun lagi pasti aku hidup. Pasti dia kurang sungguh-sungguh. Tapi bilang, kolesterol ada, asam urat ada. Besok mati nih Tuhan. Pasti dia sungguh-sungguh.
Setiap orang yang mau mati pasti sungguh-sungguh. Tapi orang yang yakin dia nggak mati-mati, dia nggak sungguh-sungguh. Saudara, kenapa saudara percaya Yesus? Kenapa saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena saudara tahu bahkan mati. Kalau saudara yakin Anda hidup kekal di bumi ini, ngapain saudara terima Yesus? Haleluya. Jadi yang tidak terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berpikir akan hidup selama-lamanya. Padahal survei membuktikan setiap manusia pasti akan mati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita butuh Yesus. Karena kalau orang sudah mati, tidak ada Yesus, gak mungkin masuk surga. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih ya, kenapa saya membahas ya tentang Israel? Memang pusat semuanya itu Israel. Israel lahiriah ya. Kita kalau percaya Yesus, ya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi Israel rohani ini karena Yesus. Kalau nggak karena Yesus, kita nggak menjadi Israel rohani. Kita tetap Batak, Ambon, Jawa, Sunda. Tapi karena kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Risuli bin Yesus, Hendrik bin Yesus, haleluya, haleluya, Randy bin Yesus, Naomi bin Yesus. Saudara tahu, kalau nanti sampai di sorga, namamu belum berubah, tetap bin Topar. Misalnya Ramses bin Topar, nggak masuk. Atau Ramses bin aku lupa sih nama orang Batak ini. Ramses bin Timbul misalnya, nggak masuk. Semua harus ada bin Yesusnya. Ada bin Yesus. Makanya saudaraku yang saya kasih, kita jadi Israel rohani itu karena Yesus. Haleluya. 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 Saudara, kenapa Yesus ya harus dilahirkan dari rahim seorang wanita Israel? Kenapa Mesias ini harus lahir dari bapak-bapak yang berasal dari Israel? Kenapa? Saudaraku yang saya kasih. Haleluya. Karena kalau Anda betul-betul membaca mulai dari Abraham, saudaraku yang saya kasih, di situ saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Abraham disuruh keluar dari tanah apa? Ur Kasdim. Ur Kasdim itu saudaraku yang saya kasih itu di Mesopotamia. Jadi sekarang nggak ada lagi. Kau cari Ur Kasdim di peta nggak ada. Mesopotamia nggak ada. Nggak ada lagi. Tapi kalau kau cari Arab ada. Jadi dia itu saudara di Arab sana. Ya. Jadi dia itu maaf ya, bukan Mesopotamia, bukan di Arab ya, di Irak. Ya. Maaf ya, di Irak. Jadi saudara disitulah ya, di Mesopotamia itu ya, dulu itu ya Mesopotamia, itulah sekarang Irak, Suriah, itu Mesopotamia. Itu dari dulu memang tempat jahat. Dulu itu Ur Kasdim itu ya, itu tempat yang jahat sekali ya. Ya, Mesopotamia itu saudara, itu tempat jahat sekali. Penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah dewa. Tapi saudara, Abraham dilahirkan di sana. Bapaknya Tera di sana. Bapaknya sangat suka dengan berhala-berhala. Ya. Kenapa? Karena bapaknya itu pembuat berhala-berhala. Bapaknya itu pembuat berhala-berhala. Jadi dapat keuntungan. Ya, itu sebabnya Tuhan bilang, tinggalkan Mesopotamia, kalau sekarang tinggalkan Irak, tinggalkan Suriah. Coba saudara, bisa nggak saudara mulai flashback ke belakang? Baru sekarang lihat masa sekarang. Pernahkah Suriah negaranya aman-aman? Pernahkah Irak adem-adem? Haleluya. Saudara, karena memang itu Tuhan sudah katakan kepada Abraham, pergi, tinggalkan tempat ini. Iya. Jadi sudah dari awal Tuhan itu mempersiapkan satu bangsa yang benar-benar nanti menjadi bangsa pilihan yang melahirkan Mesias.
Walaupun secara roh dia tidak ada, karena hubungan suami istri dia sudah ada sebelum semua ada, tetapi secara lahiriah dia punya garis keturunan. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, merekalah bapak-bapak yang melahirkan Mesias. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, di situ tidak dikatakan ibu-ibu, bapak-bapak. Saudara baca nanti Roma 9, baca Roma 11, di situ ditulis bapak-bapak yang melahirkan keturunan Mesias. Padahal saudaraku yang saya kasih, yang melahirkan harusnya ibu-ibu. Kenapa? Kok di situ dikatakan bapak-bapak? Haleluya. Haleluya. Saudara, Alkitab mau ceritakan bahwa Yesus ini tidak ada sebenarnya, ya, tidak ada sebenarnya andil Maria di sana secara roh. Tidak ada. Ya. Kenapa dikatakan bapak-bapak, saudara? Karena saudara kalau bicara bapak, orang Israel paham betul. Orang Israel mengerti. Ya. Karena mereka juga memanggil Tuhan itu Bapak, saudara. Iya. Jadi mereka paham betul. Makanya di situ katakan bapak-bapak yang melahirkan Mesias. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudaraku yang saya kasih, kita masuk ke pembahasan ini ya. Iya. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Median. Siapa Moab tadi? Hah? Jordan. Siapa tadi Median? Iya, haleluya. Datang ke orang Arab, tentu saja laskar besar itu akan membuat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja. Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Dia takut. Pasti nanti ini orang yang dipimpin, dia nggak tahu namanya itu Musa atau siapa, mungkin nggak tahu ya. Tapi dia pikir ini ada satu bangsa yang berjalan terus, yang jumlahnya cukup banyak. Pasti ini akan menghabisi negeri kami. Kalau aku lawan, aku pasti kalah. Karena aku sudah pernah dengar bahwa ternyata bukan karena kekuatan mereka yang membebaskan mereka dari Mesir, tapi Tuhan mereka lah yang membebaskan mereka dari Mesir. Haleluya. Makanya saudara, si Balak ini, siapa namanya? Balak bin Zipor ini, dia undang. Siapa yang dia undang, saudara? Bileam. Bileam itu ya pada waktu itu adalah nabi, walaupun ya di catatan Alkitab kita tidak tertulis Nabi Musa, Nabi ini, Nabi itu kan tidak tertulis ya. Tetapi pada waktu itu Bileam ini diakui nabi sama banyak orang ya. Dan kalau dia mengutuk pasti terkutuk. Kalau dia memberkati pasti diberkati. Makanya Balak undang dia. Balak bin Zipor undang. Kenapa? Karena Balak bin Zipor pikir nggak mungkin bisa kukalahkan dengan kekuatan natural. Harus dengan kekuatan supranatural. Nggak mungkin bisa dengan perang lahiriah. Harus perang roh. Aku harus panggil Bileam. Bileam sudah banyak kutuk orang dan terbukti kutukannya manjur. Panggil. Suruh kutukin Israel. Dia mau kutuk, berkat yang keluar. Bayangkan. Orang Indonesia gampang aja ngutuk-ngutuk Israel. Sedangkan Bileam yang sudah terkenal kutukannya manjur. Ya, jampi-jampinya hebat. Ya, santetnya luar biasa. Ya, dia nggak bisa santet Israel. Nggak bisa. Mungkin karena dari barat, kata Balak bin Zipor, pindah ke timur. Diberkatilah kau hai Israel. Pindah kau ke sana. Ya, pindah lagi ke selatan, diberkatilah. Pindah kau ke utara, diberkati Israel. Saudara, tapi heran saya, orang-orang sekarang paling gampang untuk Israel. Bukan orang Israel aja dikutuk, McDonald pun dikutuk. Iya, itu pun dikutuk. Starbucks. Kemarin saya sudah kantor ya. Ya, saya nggak viral. Itu yang rame-rame
Wah, ribut di Starbucks sampai orang yang makan di Starbucks dipukuli. Orang yang kerja disuruh, berhenti kalian. Kalian ini memberikan keuntungan bagi Zionis. Zionis itu penjajah, itu pembunuh anak-anak, pembunuh wanita. Saudara, dia nggak tahu. Kalau McDonald tutup, Starbucks tutup, berapa ribu orang di Jakarta ini yang menjadi pengangguran. Jakarta saja, belum lagi Medan, belum lagi Tarutung kalau ada di Tarutung Starbucks. Surabaya, Makassar, jutaan saudara. Haleluya. Emang aneh memang mereka ya. Iya. Mereka nggak berpikir yang kerja di situ tuh 90% Islam. Jarang yang Kristen karyawannya. Ya kebanyakan Islam. Ya karyawan-karyawan yang Kristen itu maaf ngomong ya, paling sudah agak lumayan. Iya. Kedudukannya. Kalau yang masak-masak itu rata-rata Islam. Kasian ya. Kok berpikirnya begitu? Jadi memang dari dulu saudara, Israel ini dibenci sama orang. Dibenci. Tetapi saudara baca di koran-koran ya, Az-Zazira, koran-koran luar negeri ya. Mata uang Israel lagi kuat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya siapa yang simpan mata uang Israel, saatnya lah Anda tukar. Haleluya. Saudara lihat nih, disuruh kutuk. Nggak bisa. Makanya kalau kau memiliki keturunan Israel rohani, ada bin Yesus di dalam hidupmu, maka tidak ada kutuk, tidak ada santet, tidak ada guna-guna yang memampan terhadap dirimu, yang bisa mampan terhadap dirimu. Tidak ada. Tidak ada saudara. Haleluya. Terus saudara. 3, 2, 1. Raja ini mengiringi yang di Sungai Efrat, negeri teman-teman sesamanya untuk membunuh dia yang besar. Ketahuilah ada sebuah keluarga Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ya, ke Petor, yang di tepi Sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya. Berarti banyak teman-temannya ya. Untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa yang keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Haleluya. Bayangkan saudara, Musa memimpin bangsa itu, saudara tahu nggak? 3 juta. Saudara coba, sekarang 3 juta orang berjalan. Kira-kira kau lihat kayak tertutup bumi ini kan? Itu secara lahiriah. Bisa jadi secara roh lagi Tuhan buat. Iya kan? Karena mereka kan di awan, tiang api terus ada. Jadi rabun mata mereka. Tertutup bumi. Padahal tiang awan yang nutupi. Jadi kalau mereka nggak percaya, lihatnya tiang awan. Jadi saudara, kalau awan ada, itu selalu susah kita melihat sesuatu, betul nggak? Ya, makanya banyak pesawat-pesawat jatuh itu karena awan tebal. Mereka nggak bisa lihat lagi. Ya, dia tabrak tuh awan, jatuh dia, nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau orang-orang percaya, lihatnya bukan awan, api. Nggak ada awan kemuliaannya, makanya api kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau kau hanya sekolah teologi, kau nggak bisa paham itu. Makanya saya bilang sama si Joshua, karena dia bilang kalau betul-betul aku jadi pendeta, aku mau sekolah teologi di mana? Nggak usah, sekolah dulu sama saya. Udah bisa lihat kau itu tiang api, nah baru nggak usah. Ya, banyak orang-orang S2, S3 sekolah teologi, iya, selalu mereka iri sama saya. Pak Lubis ini nggak ada sekolahnya kok, hebat ya. Yesus kita hebat, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Haleluya. Kalau udah terlanjur ada embel-embelmu nggak apa-apa, tapi bukan karena embel-embel di sinimu itu yang membuat kau hebat. Nggak bisa. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ada seorang
pembawa obor Asia ya, mungkin Pak Tanjung masih ingat ya, kalau nggak salah namanya susah saya sebutkan ya. Gonsun apa siapa namanya? Iya, itu saudara gelarnya banyak sekali. Itu waktu dia di laut dia buang itu. Dia buang. Terus ditanya, kenapa kau buang? Gak ada artinya. Gara-gara gelar-gelarku banyak ini. Ya, siapa namanya ya? Jonsung kalau nggak salah. Hah? Iya, Jonsung ya kalau saya nggak salah. Dia buang, saudara. Kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang dulu ku anggap hebat, luar biasa, ku bangga-banggakan. Sekarang setelah pengenalanku akan Kristus, semua ku anggap sampah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kemarin saudara, ada AKP ya, Ibu Inai kalau saya nggak salah. Dia tanya sama saya, waktu kami diajak makan ya, di kantin apa? Iya, di kantin polisi-polisi itu apa namanya itu ya? Iya, apa namanya ya? Stupa apa Pak? Kalau orang lebih gitulah ya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, rame kan di situ. Namanya kita sama komandannya Waka di situ kan. Asal lihat kita siap. Langsung saya ajari mereka. Jos, kau Danyon. Daniel marah. Tidak mau, aku harus Danyon. Karena Pak Waka bilang, ini Danyon lebih hebat dari Polres. Polres itu paling kalau di daerah 500 anggotanya. Ini Danyon 2000 katanya. 2000 anggota Danyon di situ. Cuma nggak bisa apa-apa kan Danyon itu. Dia anak sekolah juga, siswa yang baru tamat perwira tadi angkat Danyon. Ada Danton. Jadi ku bilang lah, kau jadi Danyon ya Jos. Si Daniel bilang, bukan aku Danyon, dia Danton aja. Iya, haleluya. Haleluya. Jadi waktu itu saudara ditanya sama ibu ini, Pak, Bapak naik apa? Naik mobil, aku bilang. Langsung Wakanya bilang, mobil Pak Pendeta ini lebih bagus dari mobil saya. Ngeri gak? Iya kan? Waka loh. Kombes. Kan pangkat yang tertinggi cuma brigjen. Saudara, kok bisa? Karena bukan susah payahku yang menjadikan aku kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Haleluya. 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 Makanya saudara, Balak ini tahu ini nggak bisa dengan peperangan lahiriah, harus dengan peperangan roh. Dipanggillah si Bileam, nggak sanggup. Ayat 6 coba, nggak sanggup saudara. 3, 2, 1. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan mengawalnya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Saudara, ketakutan sendiri saudara. Jadi saudara, ya, mereka ini saudara, ya, udah ketakutan sendiri. Hamas lah yang saya lihat nih kok bisa beraninya. Israel lagi diam-diam, tenang-tenang, lagi baik-baik. Bisa berani Hamas saudara. Ngeri gak? Haleluya. 1.200 tewas dalam hitungan berapa jam waktu itu. Ya, yang 7 Oktober 2023. Dia gak sadar Kejadian 49 ayat 9. Tuhan sudah berfirman. Yehuda ini singa jantan, singa betina. Siapa yang berani membangunkannya habis diterkamnya. PBB gak dipedulikan. Ngeri gak Israel ini? PBB sekarang sudah dibuat undang-undangnya sama mereka, dicap teroris sama mereka PBB. Karena bantu-bantu Hamas, tolong-tolong Hamas, dicap sama dia. Lah siaran apanya kan banyak. Ya kan beritanya. ICC itu apa namanya? Mahkamah Jaksa Internasional untuk menghakimi kejahatan perang. Udah dibilang Netanyahu harus ditangkap sama Yoav Galan, ya, tangkap karena mereka ini sudah melakukan kejahatan perang. Saudara tahu nggak? Langsung Amerika telepon Netanyahu. Gimana? Jangan main-main, jangan main-main.
Saudara, semua yang kerja di Mahkamah Agung, Mahkamah Internasional itu semua. Kan bukan pimpinannya satu tuh. Si Kan apa itu ya? Kan lupa lah. Kan aja lah taruh ya namanya Kan. Ya Kamir Khan kalau nggak salah. Kamir Khan ya. Nama pimpinan ini. Saudaraku yang saya kasih. Saudara, anggotanya banyak. Mungkin ratusan kemungkinan. Dicabut visanya. Tidak boleh masuk ke Amerika. Dicabut. Tidak boleh masuk ke Amerika. Saudara tahu, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini paling bangga kalau sudah bisa ke Amerika. Paling bangga. Saya bisa ke Israel, tapi sekarang ngurus visa Amerika belum tentu bisa. Berat. Orang sini aja banyak yang mau ke Amerika, terkendala di visa. Jadi kalau Anda bisa ngurus visa Amerika, misalnya harga visa 10 juta, pasti orang mau ngasih 10 juta asal pasti. Maksudnya uang apa namanya itu? Biro jasa. Pasti mau. Ngeri kan? Amerika aja masih tunduk sama Israel. Amerika. Haleluya. Karena Amerika tahu siapa Israel. Dan Amerika mau mengikuti ya sesuai dengan apa yang tercatat dalam Alkitab. Walaupun kita belum sungguh-sungguh amat dengan Yesus, dengan Tuhan, tapi Israel jangan. Jangan macam-macam kita sama dia. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, saudara. Ya. Jadi maksudnya semua di Alkitab ini bisa kita ceritakan. Bukan kayak kitab tertentu. Omongan zaman dulu, zaman dulu, zaman dulu, zaman dulu. Terus gimana ceritanya sekarang? Nggak ada. Zaman dulu, zaman dulu. Nggak bisa. Makanya saudara, nubuatan buat Israel kan ada Yesaya 60. Akan datang bangsa-bangsa besar kepadamu, akan memberikan harta. Itulah Amerika. Amerika tiap tahun memberikan berapa ribu triliun. Nggak sampai lah ya. Hampir 100 triliun lah. Maaf ya. Harus kasih Israel. Bukan hutang. Upeti. Haleluya. Haleluya. Upeti. Nah, ini saudara dipublikasikan, nggak bisa main-main ngomong ini. Semua itu udah dipelajari. Saudara berikan upeti Amerika ke Israel. Makanya sok-sokan itu Biden bilang, kalau kau serang Rafah, aku tidak akan berikan pasukan senjata lagi. Aku stop. Langsung ngamuk kan? Parlemen Amerika langsung ngamuk kan? Partainya cuma dua di sana, Partai Demokrat sama Partai Republik. 95% mau buat hak angket, turunkan Biden. Langsung Biden bilang, mohon maaf, aku akan tetap dukung kau Israel. Berikan sorak-sorak buat Yesus. Kenapa saya cerita ini, saudara? Saya mau buktikan Alkitab ini benar. Bukan saya orang suka perang. Supaya kau tahu Alkitab ini benar. Hanya Alkitab ini yang bisa, saudaraku yang saya kasih, yang bisa diungkapkan sesuai dengan sejarah. Ada relevansinya zaman sekarang. Iya. Makanya baca Yesaya 60 ya. Saya baru tahu akan datang bangsa-bangsa besar ya ke Israel, akan memberkati kamu. Jangan tutup rumahmu, sampai dia bilang. Karena kalau datangnya tengah malam kau tutup, takutnya ditaruh di depan diambil maling. Itu juga berlaku bagi kalian, Israel rohani yang percaya kepada Yesus. Kalian pun diberkati. Makanya kan langsung tepuk tangan kalau langsung ke kalian kena. Oh, tapi saudara nggak tahu itu semua pusatnya di sana. Kita ini cipratan doang, Pak. Haleluya. Haleluya. Makanya saya komentari kemarin ya, di mana Prabowo mau kirim TNI ke sana. Udah saya komentari ya. Ya, kalau nggak salah yang nonton 8.000 lah cuman ya. Jadi saya komentari, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tetapi jangan sampai nanti jadi masalah dengan Israel. Kan begitu. Betul nggak? Iya. Jangan sampai jadi masalah gitu loh. Karena Israel ini bukan saudara, maaf ya saya ngomong ini ya. Kalau orang-orang dunia bilang ini sombong. Sebenarnya kalau kita orang rohani nggak bilang sombong. Dia sangat percaya banget Tuhan di pihakku. Siapa lo? Semua dianggapnya bangsa-bangsa ini.
Lu gak ada dianggap apa-apa ini. Amerika aja gak dianggap sama dia. Bayangkan, siapa yang gak takut sama Amerika? Gak dianggap sama dia. Jadi saya percaya benar ya, kata pakar-pakar politik Indonesia, setiap pemilu pasti ada intervensi di Amerika. Saya percaya. Setiap apapun kebijakan undang-undang, sedikit-sedikitnya ada intervensi. Katanya begitu. Tapi Israel tidak bisa diintervensi oleh Amerika. Tidak ada satu negara pun yang bisa intervensi Israel. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa intervensi terhadap Israel. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa menghanguskan. Tidak ada negara manapun yang bisa menghanguskan Israel. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku tidak akan hapuskan nama Israel dari muka bumi ini sampai selama-lamanya. Kemarin saya sudah sampaikan kan, dari Roma pasal 11 ayat 26-27, bahwa mereka yang sisa nanti akan menyongsong bersama-sama kita. Haleluya. Menyongsong kedatangan Tuhan. Karena mereka menunggu Mesias juga. Kita menunggu Mesias. Pas Mesias datang, lu yang anaknya Yusuf dulu, anak mana? Iya gua. Maaf ya. Loh kok bisa diselamatkan? Ini saya diprotes oleh Daniel, diprotes oleh Joshua. Kan mereka nggak perlu. Kok bisa diselamatkan? Mereka diselamatkan karena mereka pilihan dan mereka juga percaya bahwa Mesias akan datang. Sedangkan keyakinan yang lain, mereka tidak percaya ada sang Mesias juru selamat. Israel percaya. Cuma karena Yesus datangnya tidak seperti yang dipikiran mereka, mereka tolak. Tapi mereka sedang menunggu itu. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Israel ini satu bangsa yang betul-betul ini sangat dipelihara Tuhan. Sangat dipelihara Tuhan. Haleluya. Semua negara-negara yang membangun hubungan dengan Israel diberkati. Kenapa Arab Saudi mau bangun hubungan dengan Israel? Padahal Arab Saudi kan sudah banyak minyak. Dia tahu. Dia sudah trauma dengan Yom Kippur. Yom Kippur 1, Yom Kippur 2, ya. Dia sudah trauma. Ya. Dia sudah trauma dengan Yom Kippur 1, Yom Kippur 2. Betul Alkitab bilang. Mesir apalagi? Mesir baca buku. Dulu adalah raja kita Firaun. Kamu tahu nggak ini? Piramida ini yang buat Firaun. Saya sudah pernah foto di situ. Ganteng ya? Luar biasa. Tapi bisa diblokir saudara. Ngeri saudara. Udah seminggu lebih nggak bisa dibuka. Padahal udah dilaporkan ke FB ya. Yang pemilik FB ya, bahwa ini dihack orang. Kita sudah dikasih tahu, sudah bisa dibuka, tapi Daniel belum bisa buka, nggak tahu lah. Nantilah pulang dari Ciamis, besok kan kami ke Ciamis. Besok si Muhammad KC ya, besok Muhammad KC, karena memang itu janji saya tiap bulan saya harus ke sana. Kan udah hampir sebulan ini ke sana lagi saudara. Ya, nah, kali ini kita naik kereta bertiga ya. Danton Danion ikut ya, ngawal komandan ya. Halo ya. Jadi nanti jam 8 kita berangkat. Saya harap Pak Hendik nanti bisa hantar kami lah ya ke sana ya. Entah gimana ceritanya nantilah kita bicarakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena mulut kita ini dijaga. Kalau udah kita ngomong ya, jangan kita bilang, oh itu dulu saya ngomong gitu, sekarang saya sudah berubah pikiran. Kecuali itu yang jahat, kita robah nggak apa-apa. Karena dari dulu saya bilang saya akan terus perjuangkan si Kaci. Ya, nanti Anda akan lihat, doakan. Tiba-tiba dia udah bebas begitu saja. Haleluya. Haleluya. Karena ada cara yang kita sedang lakukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Iya. Saya katakan. Ya. Saya akan terus. Apain. Ya. Apa namanya. Besuk. Atau kita terus pantau lah. Pantau ya. Saudara bahkan banyak hal nanti ya. Jadi lucu ya. Jadi banyak pegawai-pegawai sana itu ya yang datang ke KC. Tolong dong bilang
sama tamu yang sering datang kamu itu sore-sore. Supaya gimana sih aku mau pindah. Jadi banyak orang yang datang ke KC, saudara. Haleluya. Haleluya. Luar biasa memang ya. Aku pun heran-heran ngeliat diriku sendiri, aku heran. Makanya kadang-kadang aku jalan sampai membusungkan dada gini. Itu kayak gaya-gaya Israel, saudara. Iya. Karena aku pikir, aku anak Tuhan, anak Allah, hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi kalau ada orang udah jalannya gini, dia bilang, aku budak, aku pembantu, aku nggak bisa apa-apa. Haleluya. 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 Jadi saya maklum, saya paham ya, kenapa banyak bangsa-bangsa, khususnya wilayah Arab dan negara-negara Islam, itu kenapa benci sama Israel. Aku paham, aku ngerti, aku paham, aku ngerti. Karena memang Israel dianggap mereka sombong. Hei, gua sebenarnya anak Abraham. Hei, bukan lo. Gua keturunan Abraham. Begitu mereka. Itu orang Israel. Lu tau gak? Lu keturunan Hagar, dari Hagar lu. Walaupun bapak kita sama, tapi lain caranya. Aku anak perjanjian, kau enggak. Begitu mereka. Apa gak marah orang? Marah gak kau kalau dibilang begitu? Marah, saya maklum. Sampai McDonald pun dihancurin. Sampai Starbucks pun dihancurin. Saya maklum itu. Iya kan? Tapi saya paham kenapa Israel sampai seperti itu. Saya ngerti. Makanya saya nggak bisa. Begini ya, kalau kita sudah tahu karakter orang ini misalnya. Oh si Naomi gini. Ya udahlah. Kalau dia udah gini. Misalnya begitu. Kita udah ngerti. Tapi kalau kita nggak ngerti. Kenapa kok Naomi? Kenapa kok gini-gini? Abang, kan begitu malah tambah-tambah. Tapi kalau dia bilang, emang gue gini pak. Udah, kita udah ngerti. Saya ngerti Israel. Jadi saya nggak paham pusing melihat mereka. Haleluya. Karena saya tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa berperkara dengan mereka. Tidak ada satu bangsa pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa intervensi terhadap Israel. Terkecuali hanya Tuhan sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Lihat nanti. Lihat nanti. Menyerah lagi semua. Gak ada, saudara. Iya. Saudara sampai main santet, bayangkan. Main santet. Saking gak bisa nyerang, main santet. Saudara tahu nggak? Waktu perang pertama Hamas dengan Israel, ada dukun-dukun santet. Di Indonesia benar berkumpul. Ada YouTube-nya. Iya, saya kaget mau nyantet Israel. Padahal saudara, jelas bilangan 23 tidak ada mantra yang mampan terhadap Yakub, tidak ada tenungan yang mampan terhadap Israel. Saudara, kenapa di atas pakai kata Yakub, di bawah pakai kata Israel? Tuhan mau bilang begini, hei, walaupun kau dulu Yakub, aku tetap menyertai engkau. Apalagi engkau sekarang sudah berubah menjadi Israel, pangeran Allah. Aku lebih menyatakan lagi, dulu hanya mantra yang tidak mempan, sekarang tenungan pun tidak mempan terhadapmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi ada the next level. Saudara tahu mantra? Saya ini makanya kalau di sekolah teologi nggak bakal dapat yang begini. Nggak pernah dapat. Belajar sama saya aja. Jadi saudara gini ya, mantra itu gini. Mantra. Tapi kalau tenungan itu ada benda. Saya mau tenung dia. Tuh bendanya itu. Entah itu tanah kuburan kek. Entah itu rambut-rambut kek. Ya kan? Paku-paku, entah apalah itu. Ditaruh depan rumahnya. Waktu dulu ada seorang kolonel. Istrinya letkol. Saya bilang sama istri saya, ini kayaknya mereka kena santet. Kenapa? Saya tahu, mendiang Gultom masih ada. Kami berangkat sama Gultom saya, isi, Herman Gultom saya isi. Kalau nggak salah Daniel sudah ada. Udah satu, kan digendong-gendong tuh. Seingat saya Daniel ada ya, Joshua yang belum ada, nggak tahu lah ya. Oke, kalau yang begini nggak usah pala diprotes lah ya. Iya, haleluya. Nanti Daniel protes loh. Dia bilang, bapak ini gue ngomong salah, bohong. Katanya, bukan. Ya kita mana ingat semua. Seingat saya dia udah ada. Makanya dia dituituin Pak Barus kan. Gini-giniin. Seingat saya udah ada dia. Ya. Jadi saudara tahu. Bener. Mereka ini udah semua udah tinggal besok aja
Udah surat sudah dibuat semua untuk perceraian. Tinggal besok saja ke pengadilan, udah dibuat semua. Datang saya. Malam-malam jam 12 malam apa jam 11 malam baru nyampe. Wah, heran mereka, diklekson-klekson nggak buka-buka, diklekson-klekson nggak buka-buka. Akhirnya dibuka juga. Loh, Pak Pendeta katanya, kenapa malam-malam begini datang? Tuhan suruh saya. Oke? Ya. Kenapa ini semua terjadi? Kok tahu Pak Pendeta? Tuhan yang kasih tahu. Bongkar, 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 bongkar di sini, dibongkar di depan rumahnya. Betul saudara, ada di situ benang merah, benang putih, benang hijau. Ya nggak mungkin ada paku-paku, nggak mungkin itu kebetulan tertanam. Ada rambut, ada tanah kayak tanah kuburan itu. Masa kalau benar-benar tertanam rapi benar, diikat sama kain merah, kain hitam, macam-macam taruh situ. Bongkar. Itu kira-kira 1 jengkal belum ketemu. Saya juga dakduk. Tuhan, kalau salah saya ini gimana nih? Kalau salah saya gimana nih? Ini apalagi tentara saudara. Tentara lagi emosi, kita sosokan bongkar-bongkar depan rumah dia. Pang katanya. Apalagi saya pendek, tinggi dia lebih dari si Daniel. Lebih dari si Daniel, betul. Waktu pernikahan kami dia datang. Iya, bongkar. Bongkar. 2 jengkal belum ketemu. Wah, gimana ini Tuhan? Tapi saya yakin Tuhan gak mungkin bohong. Kira-kira hampir 4 jengkal dalamnya baru dapat barang itu. Ini dia. Kami bakar. Kami bakar. Terus waktu doa saya bilang, ada lagi. Di mana katanya? Di mana? Di lemari. Hah, kok di lemari ada katanya? Saudara dibuka lemari. Terus dia bilang, yang di lemari itu yang mana? Ini. Coba ceritakan, gimana cincin ini bisa Bapak dapatkan? Iya, waktu saya tugas di Alor, ada orang tua yang saya tidak kenal, berjenggot panjang, macam-macam lah ya. Serem lah. Dia katakan, anakku, peganglah ini setiap saat kau akan dipimpin selamat. Nah, jadi yang namanya tentara saudara diambil, dikasihnya ikatannya emas. Ikatannya emas. Bakar saya bilang. Dalam hati saya emas. Wah, emas ini. Kalau saya kira-kira ada 20 gram kayaknya. Emas ini, emas ini. Tapi kan kita hamba Tuhan. Nggak boleh dong kita jadi tergiur dengan emas. Betul nggak? Bakar. Bakar saudara. Kan emasnya nggak terbakar tuh. Iya, belum terbakar emasnya. Oh sorry. Sebelum dibakar dia udah ngomong. Maaf ya saya lupa. Sebelum dibakar dia ngomong gini. Pak Pendeta, begini Pak. Batu inilah dari kakek itu. Saya pun tidak tahu siapa nama kakek itu dan di mana dia sekarang. Tapi ikatannya ini di toko emas Pak Pendeta. Di toko emas saya beli. Masa dibuang juga emasnya? Bukankah lebih baik emas itu sama Pak Pendeta? Iya. Memang jelas nggak ada kaitan. Itu kan emasnya beda. Nah, dipukul-pukul pakai martel, keluarlah ini apanya. Gini ini kayak cincin kan ada ininya. Nah, matanya keluar, kita pukul hancur, kita bakar, emasnya saya kantongi. Haleluya. Haleluya. Oh, lumayan loh. Nggak tahu ya. Kalau uang sekarang mungkin itu 15 juta ya. Kalau uang sekarang. Karena kalau nggak salah 2 juta berapa itu ya. Lumayan lah uangnya. Ya, itu kondisi lagi memang begini-begini ekonomi itu. Memang Tuhan selalu pakai aja ya. Iya, yang punya setan pun bisa kita ambil, saudara. Betul. Saudara itu kan udah punya setan. Jangan kau ambil, ini punya Tuhan dulu. Kau ambil setan. Setanmu. Haleluya. Jadi siapa tahu ada berkat-berkatmu yang sebenarnya udah dicuri setan. Hari ini kau doa puasa. Rebut dari setan. Rebut. Kenapa kau nggak jadi kaya-kaya? Aku juga bingung. Aku kaya terus kok ini kok orang nggak jadi kaya-kaya. Apa setan yang curi-curi berkat kalian? Makanya kalau saya berdoa itu saudara saya bilang gini. Tuhan buka pintu gudang berkat. Curahkan berkat keuangan yang melimpah. Kalau ada ya belalang palhap, belalang penggiri, belalang pelompat, belalang pindahan, iblis setan roh jahat yang coba ingin mencuri berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Aku usir, aku tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Jangan-jangan sebenarnya saudara ini harusnya
udah kaya raya banget nih. Tapi ini diambilin setan. Haleluya. Wah, saudara, luar biasa. Waktu itu, malam itu mereka sukacita. Saudara, sampai sekarang, sampai sudah pensiun, anaknya cuma dua-duanya lulus akmil. Yang satu sekarang sudah mayor, yang satu sekarang kapten. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya Paulus bilang, aku menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Aku sudah menjadi berkat bagi dia. Ya kan? Anaknya mau sekolah, saya doakan semua. Lulus. Giliran anak saya, kok mau jadi polisi nggak? Enggak lah katanya. Kenapa nggak mau? Aku nggak mau latihan-latihannya katanya. Tentara, apalagi tentara katanya. Nggak mau dia. Tapi memang saya lebih senang kalau dia jadi pendeta. Ya kan? Tapi harus diurapi. Bukan karena sekolah-sekolah, harus diurapi. Haleluya. Kalau nggak diurapi percuma, ya. Makanya nih Israel ini bangsa yang diurapi Tuhan. Nggak ada yang bisa saudara melawan. Yang suka katakan amin. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang sekasih, inilah perang yang sangat-sangat besar. Belum pernah ada perang di Timur Tengah seperti ini. Kita lihat Yom Kippur pertama 6 hari. Yom Kippur kedua 20 hari atau 21 hari. Ini hampir 9 bulan. Ini sudah 9 bulan kalau nggak salah. Luar biasa. Saudara, saya yakin ya, ini tanda-tanda yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nanti kita akan gabung dengan Israel Lahiriah yang sedang menantikan Mesias. Dan kita juga yang percaya Yesus yang sedang menantikan Mesias. Kita akan sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Di pintu emas. Di Golden Mass. Golden Gate. Golden udah emas ya. Golden Gate. Haleluya. Kita di sana. Haleluya. Saudara, saya pingin lagi ke Israel. Kenapa? Saya lihat YouTube kok. Kok saya nggak kesini ke tempat itu? Aduh, di mana sih Israelnya ini? Wah, saya pingin itu ada hubungan diplomatik kita dengan Israel sehingga saya bisa pergi sendiri, sehingga suka-suka saya kan. Kalau waktu itu kan harus ikut mereka, harus ikut tim ini, tim turnya. Ayo ke sana, ayo ke sana. Jadi ternyata kalau saya lihat YouTube, makanya saya bagikan kemarin ke si Daniel. Ya, saya maksudnya masukkan ke YouTube kita untuk kenang-kenangan. Tempat ini di mana ya? Kok saya nggak pernah lihat waktu saya di sana? Makanya ada orang ke Israel sampai 20 kali, ternyata begitu saudara. Dulu saya pikir mereka itu berpikir memberhalakan seperti orang kalau naik, ya misalnya kayak ke tanah suci gitu. Ternyata enggak. Setelah saya ngomong-ngomong ke ada orang ya di Aceh, dia udah 7 kali. Kenapa Bapak sampai 7 kali? Bapak pernah sini enggak? Pernah ke tempat makam Elia enggak? Pernah ke tempat ini enggak? Enggak. Pernah waktu yang Elia naik terus dilemparkan jubahnya ke Elisa? Enggak. Makanya enggak cukup sekali, Pak. Ini luar biasa. Ini kita kalau mau jalani mungkin sampai 100 kali pun ke Israel kita nggak selesai jalanin. Kecuali kita jadi warga negara sana, tinggal di sana. Haleluya. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Karena itu saudaraku yang saya kasih, jangan kita hanya tahu tanda-tanda alam. Kita harus tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Haleluya. Haleluya. Jadi siapapun kita semua saudaraku yang saya kasih, yang tinggal di dalam Yesus, kita adalah Israel rohani, kita adalah bin Yesus. Dan sebagaimana Tuhan memberkati Israel lahiriah, demikian juga Tuhan memberkati Israel rohaniah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, tadi saya sudah awali ya, persiapan kita di Roma pasal
12 ayat 1. Kita baca sama-sama ini dulu. Ya, ini persiapan kita. Kenapa? Saudara, persiapan ini tidak saya selalu bahas. Saya mau kasih tahu tanda-tandanya, semuanya itu ada di Alkitab maksud saya. Ya, itu yang perlu diketahui oleh orang. Ya, Roma 12 ayat 1. Inilah persiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari persiapkan hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan kau bilang, wah aku sudah ke gereja nggak berubah. Apalagi kau nggak datang gereja, tambah parah. Ke gereja, saya percaya kalau kau mau berubah, pasti kuasa Tuhan tidak kurang. Kuasa Tuhan pasti sanggup merubah hidup kita. Pasti kuasa Tuhan sanggup merubah hidup kita. Oh Ramasyakarala. Angkat 12 tangan. Angkat hatimu. Arahkan kepada Yesus. Arahkan kepada Yesus. Saudara, tidak ada mantra-mantra yang mampan terhadap Yakub, tidak ada tenungan yang mampan terhadap Israel. Amin. Katakan ayat ini juga untuk diriku. Tidak ada mantra-mantra yang mampan terhadap aku, tidak ada tenungan yang mampan terhadap aku. Karena aku adalah Israel rohani itu. Saudara, percayalah. Bukan susah payah kita yang menjadikan kita kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saudara, kau tidak akan dapatkan pengajaran gini di gereja manapun. Saya yakin gereja semakin besar, semakin takut memberitakan kebenaran. Saya percaya. Makanya kau bersyukur ada di tempat ini. Cuma kalau kau tidak pingin tahu, ya susah. Saudara, sebentar saya katakan kepada saudara dengan baik. Ya, saudara, kalau kau pergi ke gereja-gereja besar, kemungkinan mereka tahu ini, tapi mereka tidak berani memberitakan sepulgar ini. Bukan takut melanggar hukum, tidak ada pelanggaran hukum. Mereka takut nanti didatangi oleh kelompok tertentu. Saya tidak. Karena itu saudaraku yang saya kasih, kau sudah dengar semua firman. Haleluya. Bagaimana Tuhan membela orang Israel. Begitu banyak musuh Israel, tapi sampai hari ini Israel tetap berdiri kokoh. Demikian juga kita semua, walaupun mungkin banyak orang memusuhi kita, menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita dan macam-macam, percayalah bahwa ada Tuhan yang membela kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Sorak-sorai bagi Yesus Kristus yang beriak. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya ingat satu ayat, saudara. Iya. Saya ingat satu ayat di situ, dikatakan Matius 5 ayat 23. Itu tadi sebenarnya sudah saya persiapkan. Inilah dua ayat ini ya. Satu ayat lagi ya. Dua ayat ini persiapan. Tuhan bilang dua ayat ini ya. Ini persiapan kita. Matius 5 ayat 23. Saya tahu mungkin kita nggak mencuri, nggak merampok, nggak berzina dan yang lain-lain. Tapi ini kebanyakan masih ada dalam diri orang-orang yang ke gereja. 3, 2, 1. Terus, ayo terus. 3, 2, 1. Oke, ayat 23 dulu. Baca 3, 2, 1. Sebab itu dan engkau ya, katanya tinggalkan dulu, pergi berdamai. Artinya yang salah siapa di sini? Kita. Sehingga orang menyimpan sesuatu dalam hatinya. Tapi kita baca di dalam Markus pasal yang ke 11 ayat 24. 3. Oh, Markus 24 ayat 11 ya, coba. Ya. Enggak ada ya?
Markus berapa ya? Markus 11. Iya, Markus 11 coba. Nah, itu tadi ya. Tadi Markus berapa tadi? Markus 11 ayat 24 ya. Coba ayat 25-nya coba. Ya, 3, 2, 1. Nah, ini yang salah siapa? Orang lain ya. Walaupun orang lain yang salah, ya di sini dikatakan tetap kita harus mengampuni. Bahkan kita disuruh mendatangi untuk mengadakan perdamaian. Kalau di dalam yang Matius 5 ayat 23 itu wajar. Wajar karena kita salah, kita datang, betul nggak? Iya, kita datang, maafin aku ya, aku salah gini-gini. Tetapi ini saudara, ini memang nggak wajar. Kalau orang dunia nggak bisa terima ini. Pak, yang salah kan dia. Kenapa kok aku harus datang untuk berdamai? Ya karena dia belum tahu firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah tahu ya. Jadi saudara, kekudusan ini saudara ya, ini yang seringkali saudara diabaikan. Karena dipikir ini yang penting gue nggak mencuri, nggak merampok, nggak membunuh dan segala macam. Makanya kita menyambut Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan datang kedua kali, kita harus hidup kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita angkat dua belah tangan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau hidup kudus. Tuhan Yesus, kami mengampuni orang-orang yang bersalah, yang menghina, yang memfitnah, yang menjelek-jelekan, yang meremehkan kami. Kami mengampuni. Bahkan kami akan datangi. Kami akan datangi dan kami berdamai. Tuhan Yesus, kalau ada kesalahan kami terhadap orang lain, sehingga orang lain menjadi marah, benci terhadap kami, kami pun mau datangi. Kami pun mau berdamai. Saudara, angkat dua belah tangan. Kuasa Tuhan bekerja atasmu. Kuasa Tuhan bekerja. Kadang-kadang ini yang menghalangi, menghambat berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Di akhir pesta anak domba Allah ini saya akan bacakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Haleluya. Hadirat urapan kuasamu bekerja atas mereka, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amen. Dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amen. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.